Para bandar ternyata sedang membeli Bitcoin. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Pada hari ini kita akan membahas yang namanya data on-chain. Untuk pengantar, Bitcoin ini merupakan open network ataupun semua orang dapat melihat secara transparan seperti apa transaksi yang terjadi di Bitcoin, di blockchain, dan sebagainya. Nah, hal ini membawa keuntungan bagi kita para trader karena kita dapat melihat sebetulnya apakah para bandar sedang membeli ataupun menjual Bitcoin, orang-orang sebetulnya sedang aktif trading ataupun tidak, dan sebagainya. Dan data ini dapat kita lihat di berbagai website seperti salah satunya cryptoquant.com, kawan-kawan. Ini cukup penting sekali karena jikalau data teknikal ataupun candlestick terkadang menghasilkan prediksi harga yang kurang signifikan ataupun banyak tipuannya, sedangkan yang namanya data on-chain ini, kawan-kawan, lebih akurat karena melihat dalam jangka yang lebih panjang dan juga ini merupakan fakta, kawan-kawan. Daripada lama-lama, saya akan membahasnya secara simple sekali agar kalian dapat mengerti. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Oke, pertama kita lihat di sini datanya adalah Bitcoin Exchange Reserve. Ini merupakan yang paling klasik, yang paling sering dilihat oleh orang-orang. Data ini menunjukkan seberapa banyak Bitcoin yang berada dalam exchange seperti Binance, KuCoin, Coinbase, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya jikalau data ini naik, semakin banyak orang yang ingin menjual Bitcoin mereka ke exchange. Sedangkan jikalau data ini turun, artinya semakin banyak orang yang mem-withdraw Bitcoin mereka ke cold wallet kemungkinan besar. Yang artinya apa? Artinya jikalau turun menjadi lebih bullish karena banyak orang yang lebih hold Bitcoin. Berikutnya kita akan membahas di sini coin held by digital asset holding. Simpelnya kita dapat melihat sebetulnya apakah para bandar, para reksadana, dan sebagainya sedang akumulasi Bitcoin ataupun sedang ingin menjual Bitcoin. Dan cukup mengejutkan di sini di mana belum lama ini beberapa reksadana dan juga para bandar mulai mengakumulasi Bitcoin kembali, kawan-kawan di sini. Cukup menarik. Berikutnya SOPR ini juga merupakan sesuatu yang cukup unik dan cukup lucu, menggambarkan bagaimana orang-orang menjual Bitcoin mereka apakah dalam keadaan untung ataupun keadaan rugi. Jika data ini naik seperti di sini, artinya orang-orang cenderung profit dan menjual Bitcoin mereka dalam keadaan untung. Sedangkan jika data ini turun, artinya kemungkinan besar orang-orang pada takut dan menjual Bitcoin mereka dalam keadaan rugi. Dan kita lihat di sini, kawan-kawan, tampaknya orang-orang masih sangat takut sekali terhadap kondisi yang sekarang. Kita ingat prinsipnya di mana saat orang takut merupakan saat terbaik untuk membeli Bitcoin. Di mana saat orang greed ataupun saat orang serakah malah merupakan saat terbaik untuk menjual Bitcoin, kawan-kawan. Oke, berikutnya ini merupakan indikator sampingan tetapi sangat penting sekali untuk perkembangan Bitcoin jangka panjang, namanya adalah hash rate, kawan-kawan. Intinya adalah seberapa banyak miner yang mulai menambang Bitcoin kembali. Dan setelah bear market tahun 2021 kemarin, hash rate dari Bitcoin cenderung untuk naik, yang artinya semakin banyak miner yang kembali lagi untuk menambang Bitcoin. Sangat bagus sekali untuk ekosistem Bitcoin. Berikutnya di sini, number of active address, kawan-kawan. Jadi seberapa banyak address Bitcoin yang aktif. Jika kita lihat di mana saat addressnya tinggi ataupun datanya tinggi, merupakan indikator yang buruk. Mengapa? Karena kita ingat pada saat itu, biasanya semua orang akan mulai untuk main ke kripto. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, pekerja kantoran, pekerja jalanan, semua orang mulai bermain Bitcoin. Ini merupakan pertanda buruk bagi kripto menurut saya. Mengapa? Karena artinya sudah mulai FOMO, kawan-kawan. Jadi sekarang ini masih cenderung untuk stabil, yang artinya cukup baik ataupun belum masuk ke dalam overheat. Nah, sekarang kita akan lebih santai, kita akan membahas yang namanya Crypto Fear and Greed Index. Ini sangat penting sekali. Sekarang ini kita berada di angka 50 hingga 60, kawan-kawan, yang artinya berada di tengah-tengah di antara orang takut dan juga orang serakah. Menurut saya sekarang merupakan saat yang cukup 50-50, kawan-kawan, di mana akan bullish ataupun akan bearish. Jika ini mendapatkan dorongan ke atas sekali, hingga ke titik 90 hingga 100, menurut saya bull market memang sudah resmi terjadi, kawan-kawan. Jika tidak, kemungkinan bull market masih akan tertunda. Nah, sekarang kita akan melihat, kawan-kawan, di mana pencarian Google orang terkait Bitcoin. Jika data ini tinggi, artinya banyak orang yang mencari Bitcoin di Google. Jika data ini rendah, artinya apa? Artinya sedikit orang yang mencarinya di Google. Dan sekarang ini cenderung datanya sangat rendah sekali, sempat mengalami kenaikan tetapi malah turun kembali, kawan-kawan. Yang artinya market masih belum overheat, masih banyak orang yang belum mencari Bitcoin lagi. Berikutnya kita akan membahas yang namanya unrealized profit ataupun loss. Jikalau data ini semakin berwarna merah, semakin buruk. Jikalau data ini semakin berwarna biru, semakin baik. Mengapa? Karena jikalau data di sini berwarna orange ataupun merah, artinya banyak orang yang cuan di kripto. Ini cukup berbahaya karena artinya market crash akan datang. Sedangkan jikalau berwarna biru, artinya banyak orang yang di exchange-nya mengalami kerugian dalam skala yang besar.
yang secara kontradiktif artinya malah cukup baik untuk pembelian kripto kawan-kawan. Dan yang terakhir di sini kita akan lihat yang namanya SOPR ataupun long term holder, di mana data ini menunjukkan seberapa banyak orang yang hold Bitcoin dalam jangka panjang, apakah semakin banyak ataupun sedikit. Jika semakin banyak artinya banyak holder setia Bitcoin yang tetap menghold Bitcoin, artinya positif kawan-kawan. Dan sekarang data itu menunjukkan kenaikan yang artinya banyak sekali orang yang mulai menghold Bitcoin dalam jangka panjang, cukup positif untuk Bitcoin. Nah, mungkin kesimpulan dari saya, secara on-chain data, Bitcoin terlihat cukup baik ataupun cukup sehat secara kenaikannya. Ada indikasi ini bukanlah yang namanya trap ataupun jebakan. Tetapi menurut saya koreksi jangka pendek sekitar 25.000, 20.000 merupakan hal yang wajar. Tetapi untuk jangka menengah hingga jangka panjang kemungkinan besar Bitcoin akan kembali lagi untuk bullish kawan-kawan. Sekian dari saya, terima kasih.